Pemerintah menyebutkan lebih dari 4.000 pemudik dari sekitar 6.000 pemudik yang menjalani rapid test dinyatakan positif COVID-19. Bahkan sebanyak 75 pemudik diantaranya telah menjalani perawatan rumah sakit. Satgas Penanganan COVID-19 memastikan seluruh hasil pemeriksaan acak terhadap warga di pos penyekatan mudik dilakukan menggunakan rapid test antigen. Dari temuan tersebut, sebanyak 1.686 orang diantaranya langsung menjalani isolasi mandiri. Bahkan ada 75 orang yang dirawat di rumah sakit. Sementara dari operasi ketupat, dari penyekatan, lebih dari 41.000 kendaraan yang telah ditindak petugas untuk diminta memutar balik ke tempat asal keberangkatan. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk tempat karantina bagi pemudik yang telah tiba di kampung halamannya. Namun demikian, para pemudik yang lolos hingga kampung halaman akan dipantau oleh Satgas Penanganan COVID-19 dan menjalani karantina lebih dahulu. Untuk memastikan kalau seandainya nanti memang akhirnya ada yang lepas pemudik, itu pasti tetap akan diurus sampai di tingkat tujuan akhir dia. Kalau dia datang di suatu desa, ya nanti Satgas COVID desa itu akan menangani. Kalau dia datang di suatu kelurahan, kalau di kota tertentu, maka Satgas di kelurahan itu juga akan menangani. Dan dipastikan mereka yang tiba akan dikarantina, karantina setempat. Dan tadi saya sudah meminta jaminan dari Pak Kementerian Desa dan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pembiayaan untuk itu akan ada, sudah disediakan. Jadi ini tidak main-main pemerintah untuk memperketat mudik ini sampai di tujuan akhir dari mereka yang nekat mudik, yang datang juga akan kita tangani, kita urus betul. Kita karantina, jadi sebetulnya menurut saya akan percuma saja nanti mudiknya. Pemudik yang sudah berada di kampung halaman wajib menjalani isolasi di tempat yang telah disediakan Pemda setempat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang dibawa oleh pemudik. Meski menyiapkan lokasi karantina, namun sejumlah pemerintah daerah tetap mengimbau warga untuk tidak melakukan mudik. Pasalnya, mobilitas warga seperti mudik bisa memicu meningkatnya kasus positif COVID-19 di tengah gencarnya program vaksinasi COVID-19 yang dikerjakan oleh pemerintah pusat untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, ribuan pemudik positif terpapar COVID-19. Lalu bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menangani hal itu? Bagaimana juga melakukan tracing terhadap ribuan pemudik yang telah tiba di kampung halaman mereka? Sebelum kita memulai dialog ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan terkait ribuan pemudik yang terkonfirmasi COVID dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berikut ini. Untuk memastikan kalau seandainya nanti memang akhirnya ada yang lepas pemudik, itu pasti tetap akan diurus sampai di tingkat tujuan akhir dia. Kalau dia datang di suatu desa, ya nanti Satgas COVID desa itu akan menangani. Kalau dia datang di suatu kelurahan, kalau di kota tertentu, maka Satgas di kelurahan itu juga akan menangani. Dan dipastikan mereka. Namun secara umum, pengetatan yang dilakukan oleh Polri itu di 381 lokasi dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang di random testing dari 6.742, konfirmasi positifnya 4.123 orang dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan dirawat 75 orang. Untuk membahas hal itu kita sudah bergabung bersama narasumber kami, ada Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga ada Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Satgas Covid. Pak Emil dan juga Pak Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk kali ini. Kita lihat tadi pernyataan dari Pak Erlangga bahwa ada sekitar 4.123 pemudik, 75 diantaranya dirawat di rumah sakit, dan 1.000 lebih ini menjalani isolasi mandiri. Mungkin saya ke Pak Emil dulu, Pak. Bagaimana data sebaran dari pemudik yang pulang ke Jawa Timur saat ini, dan juga bagaimana data tracing dari COVID-19 dari ribuan pemudik ini?
Ya, baik. Pertama-tama pada prinsipnya kan tidak boleh ada pemudik yang masuk ya. Jadi yang dilakukan oleh Lantas Polda Jawa Timur itu adalah menghalau atau meminta mutar balik, dan ribuan kendaraan di perbatasan sudah diminta untuk berputar balik. Jadi sebagaimana tadi kami juga mendengar cuplikan statement dari Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi juga, bahwa sebenarnya memang kita sedang dalam satu sistem yang berjalan sudah cukup lama, yaitu PPKM Mikro, di mana setiap desa dan kelurahan punya posko yang seyogianya secara aktif memantau. Jadi kalau dikatakan tracing tadi, tracing terus berjalan untuk kasus-kasus yang memang teridentifikasi positif. Nah, yang kami tangkap tadi bahwa tes acak antigen ini dilakukan memang bukan di titik pintu kami saja, tapi ini nasional. Sedangkan di kami adalah kita lakukan upaya penghalauan. Nah, yang justru nanti kalau memang kita masuk membahas adalah terkait arus kedatangan warga negara Indonesia dari luar negeri. Nah, disitulah ada fenomena yang cukup menarik bahwa setelah dikarantina selama 5 hari, sebagai contoh di Blitar, ditemukan beberapa yang tadinya negatif justru baru ketahuan positif belakangan. Oke, ini menarik Pak. Tadi Pak Emil bilang ada kedatangan dari luar negeri begitu. Justru dari data untuk Jawa Timur sendiri, untuk teman-teman yang pulang ke Jawa Timur itu sudah ada penyekatan dan juga PPKM mikronya cukup strict begitu ya Pak di Jawa Timur Pak. Nah ini gimana Pak dengan fenomena yang terjadi dari luar negeri kemudian kembali terus tadi terjadi di Blitar Pak? Jadi begini, saya jelaskan bahwa yang kami maksud adalah pekerja migran. Sampai hari ini sudah ada 7.751 pekerja migran yang masuk ke Jawa Timur. Estimasi sekitar 14.000, karena ini bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak. Nah, itu yang terpantau. Artinya apa? Bahwa memang mereka kita antisipasi nggak punya pilihan selain kembali, karena kontraknya selesai di luar negeri. Nah, tetapi pada saat landing, kita tes PCR. Ada yang positif, langsung kita arahkan ke rumah sakit lapangan, fasilitas perawatan. Tapi kalau ternyata negatif, tidak berarti langsung silahkan gitu ya. Karena kita ingin menghindari dua hal. Satu, ya positif itu sendiri. Dua, adanya strain baru. Strain baru ini adalah varian-varian baru COVID yang munculnya dari luar negeri. Nah, itu sebabnya sampai hari ini setiap harinya ada 2-4 penerbangan. Kita siapkan kapasitas ribuan bed sebenarnya sudah tersedia, dan dari data yang kami peroleh kita bagi peran 2 hari itu di cover Pemprov, kemudian dijemput dengan pengamanan yang ketat oleh masing-masing bupati wali kota, dikarantina lagi 3 hari di wilayah masing-masing. Ternyata ada yang begitu di Blitar dikarantina, kemudian di swab, di ujung hari kelima hasilnya positif. Maka ini membuktikan bahwa memang ternyata memang kita harus waspada, karena hari ini negatif belum tentu besok nggak negatif, gitu ya. Okay. Nah, inilah makanya kami bisa memahami bahwa membatasi pergerakan ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk menjaga jangan sampai terjadi lonjakan kasus, karena pergerakan ini berkorelasi dengan risiko penyebaran COVID. Oke, Pak Heri, Pak Erlangga kan bilang ada sekitar 4.000 lebih begitu yang terpapar positif COVID-19. Tadi juga data terbaru ada pekerja migran yang kita tahu dari Pak Emil ada sekitar 7.000-an begitu yang memang kemudian masuk begitu ke Indonesia. Nah, Satgas sendiri melihat ini seperti apa? Apa upayanya dan seperti apa plan ke depannya? Karena ini sudah H-1 Lebaran dan mungkin arus juga lebih kencang begitu. Ya, ditemukannya masyarakat yang positif yang setelah dilakukan pemeriksaan acak itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan pemerintah mungkin dalam 1 bulan terakhir ini, bahwa masyarakat untuk menahan diri mengurangi mobilitas, lebih banyak di rumah saja, itu bukan tanpa alasan. Jadi ketika mereka positif, karena mereka adalah orang-orang yang memaksa untuk bisa mudik ya, menembus barikade-barikade yang dibentuk oleh posko gabungan polisi dan TNI, itu menunjukkan betapa risiko itu sekarang sedang menuju ke tempat-tempat tujuan mudik gitu. Jadi kita harus tahu bahwa itu yang dites secara acak. Ada juga kita perhatikan juga di pemberitaan di televisi, ada masyarakat juga yang lolos dari barikade atau lolos melalui pintu atau jalan-jalan tikus yang
sebenarnya berusaha dijaga, tetapi ya memang kemampuan aparat juga terbatas. Nah, ini yang memang harus diantisipasi di daerah-daerah tujuan mudik. Jawa Timur adalah salah satu tujuan utama mudik ya, setelah Jawa Tengah dan sebagian kecil di Jawa Barat. Tentu saja antisipasi yang disampaikan oleh Pak Emil tadi memang sangat diperlukan. PPKM skala mikro yang di tingkat kelurahan atau desa itu dianggap selama ini cukup efektif dalam dijadikan menjadi benteng terakhir dari pergerakan masyarakat itu, untuk kemudian mereka yang lolos itu dikarantina selama beberapa hari sebelum mereka bebas gitu. Bebas artinya kembali ke keluarganya masing-masing. Tadi Pak Emil juga menjelaskan bagaimana pengalaman pekerja migran Indonesia yang datang kembali. Jawa Timur merupakan salah satu kantong pekerja migran ya Pak Emil. Itu memang harus segera diantisipasi, karena pun di karantina pun setelah dites yang kedua itu ada kenaikan, ada mereka yang terpapar gitu. Totalnya itu 30% sebenarnya. 30% di pemeriksaan kedua dari pelaku perjalanan luar negeri itu terpapar atau diketahui setelah tes kedua. Ini menunjukkan apa? Masa inkubasinya itu memerlukan beberapa hari ya, 4 sampai 14 hari. Makanya ketika ada di karantina itu penting untuk memastikan mereka tidak sedang membawa virus, sehingga ketika mereka kembali ke keluarganya mereka negatif, jadi risikonya itu bisa ditekan sekecil mungkin. Oke. Pak Emil, kita tahu bahwa di beberapa daerah begitu ya, di beberapa titik gitu kemarin juga sempat terjadi chaos, alias banyak juga pemudik yang sempat lolos begitu. Kalau di Jawa Timur sendiri sudah ada PPKM mikro, sudah ada penyekatan. Apakah saat ini kendalanya apa kendala yang paling berarti di lapangan, Pak? Lalu bagaimana memberikan vokasi ya mungkin kepada para pemudik ini? Kan pasti banyak juga nih Pak yang nggak mau terima disuruh putar balik begitu dari sisi penyekatan itu. Ya memang kata kuncinya humanis, tapi bukan berarti longgar. Humanis itu artinya jangan dibentak, jangan dimarahi gitu ya. Karena kita tahu bagaimana kebutuhan batin masyarakat untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga, apalagi ini sudah tahun kedua. Tapi ya atas nama kesehatan dan nyawa ya kita harus melakukan langkah ini. Nah saya contoh yang sempat viral, mohon maaf ada yang jauh-jauh dari Pamekasan ke Jembatan Suramadu, ya nggak boleh lewat. Tapi ya ada yang kemudian turun, kemudian mereka ya bersuara dengan lantang, tapi akhirnya mau juga disuruh balik. Jadi mungkin ya perlu kami sampaikan bahwa memang ini kan arus yang besar ini dari barat ke timur ya, kalau di dalam Pulau Jawa ya. Jadi kami contohnya Jawa Tengah ya dia punya 14 titik perbatasan, batas dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Yang mungkin lonjakan terbesarnya mulai dari sana tuh. Kemudian makin ke sini memang energinya mungkin agak reduce ya, sehingga akan lebih dari sisi kami ada capability yang ada istilahnya bebannya ini tentu beda dengan pada saat membludak langsung katakanlah dari wilayah Jabodetabek misalnya. Nah ini yang tentunya menjadi satu hal yang kita dalam hal ini membuat tantangannya sedikit lebih bisa dikelola, tetapi tetap kita nggak kemudian santai. Ada yang menyeberangi sungai itu pakai sampan gitu loh. Jadi motornya dinaikin ke sampan, dia nyebrang. Tapi kan begitu dia landing bukan berarti nggak ada sekatan-sekatan lagi, karena kita bikin 7 rayon. 7 rayon artinya ada 7 subwilayah dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi ada yang wilayah Surabaya Raya, ada yang di wilayah Malang Raya, ada yang misalnya daerah Madiun Raya, Jember Raya, dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka mau melintas di antara itu ya tetap akan kena pengecekan gitu. Jadi dan perlu kita sampaikan bahwa memang tujuan kita ya bukan sekedar mengeliminasi tapi mereduksi sebesar-besarnya. Data Korlantas kan mengatakan sudah tereduksi paling tidak 60%-an lebih arusnya ini ya. Kita tentunya tetap berusaha untuk ketat, termasuk posko-posko yang di desa kelurahan juga harus tetap waspada kalau ada pendatang atau perantau yang kembali. Mereka harus melalui proses karantina minimal 5 hari. Oke, kalau di sana minimal 5 hari ya Pak ya. Untuk sarana dan prasarananya, apakah ini karantinanya
karantina isolasi mandiri, atau kalau misalnya tadi kayak yang Pak Emil jelaskan soal migran ini ada sarana dan prasarana yang memang akan disiapkan oleh Pemda setempat, Pak? Seperti di Madiun yang viral kan, Pak Wali Kota Madiun menyiapkan bekas penjara itu dirapiin, didandanin, tapi ya tetap aja angker kan untuk menjadi tempat karantina. Jadi memang setiap kecamatan minimal sebenarnya, bahkan tingkat desa itu sudah memiliki tempat untuk mengantisipasi kalau karantina mandiri nggak memungkinkan. Nggak semua itu punya rumah yang kamarnya itu kondusif untuk melakukan karantina mandiri. Nggak semua punya ensuite bathroom kan, kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur gitu, sehingga belum tentu kondisinya itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan karantina yang bisa menjaga anggota serumah itu yang lain tidak terkena. Jadi setiap kecamatan minimal, tapi juga mulai banyak desa kelurahan, karena sebelum PPKM Mikro kita punya program namanya Kampung Tangguh. Nah itu mirip sebenarnya Kampung Tangguh. Bedanya sekarang landasan hukum untuk penganggaran dan lain sebagainya jadi lebih kuat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam Lunch Talk. Pemirsa tetaplah bersama kami jeda sebentar.